Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi yaitu tentang komunikasi melalui laporan. Saya sendiri Yusuf Osebikul sebagai moderator dan dua rekan saya yaitu Wina Febri dan Rinaldi Muharam. Langsung saja kita lanjut ke pembahasan materi. Yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Laporan bisnis. Menurut Herta dan Herbert, dalam buku mereka, seperti dikutip Pejok Purwanto, memberikan definisi laporan bisnis sebagai suatu laporan yang memiliki sifat netral, tidak memihak, memiliki tujuan yang jelas, dan rencana penyajian fakta kepada seorang atau lebih untuk tujuan bisnis tertentu. Arti laporan bagi perusahaan. Seorang manajer, meski ia telah berpengalaman dalam reputasi terbaik, ia senantiasa memerlukan bantuan orang lain dalam melakukan observasi sebagai peristiwa atau menghimpun informasi untuk keperluan manajerial. Laporan bisnis ialah setiap dokumen faktual yang menyatakan tujuan perusahaan. Karena laporan bisnis merupakan sarana manajerial untuk menginformasikan atau memberikan kontribusi pada pengambilan keputusan. Laporan harus aktual, lengkap, dan objektif. Tujuan pengembangan laporan adalah untuk menjadikan informasi yang disampaikan dengan jelas dan mudah dipahami. Karena itu, materi laporan yang disampaikan harus sebatas yang perlu diketahui oleh pihak pembaca. Laporan dapat disampaikan secara tertulis dalam bentuk cetakan atau secara elektronis melalui komputer. Fungsi laporan. Fungsi laporan sebagai jembatan yang dihubungkan dua sisi pada kedua ujungnya, pihak yang melapor dan pembaca laporan. Laporan digunakan secara intern dalam suatu perusahaan untuk melaporkan perkembangan aktivitas perusahaan. Di samping itu, laporan juga digunakan sebagai sarana komunikasi dengan pihak luar. Beberapa laporan berfungsi sebagai catatan tetap dan ada pula yang berfungsi sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan atau untuk memecahkan suatu problem. Laporan digunakan untuk menyampaikan 6 tujuan bersifat umum sebagai berikut. Yang pertama, memantau operasi perusahaan. Kedua, memenuhi persyaratan peraturan. Ketiga, dokumentasi hasil dari klien. Yang keempat, pedoman keputusan pokok persoalan. Dan yang terakhir, dapat memperoleh modal dan usaha baru. Klasifikasi laporan bisnis. Klasifikasi laporan bisnis terbagi atas 3. Yang pertama, laporan individu dan laporan resmi. Laporan individu dibuat atas inisiatif seseorang karena itu memerlukan rincian dan pendukung lebih banyak daripada laporan resmi yang dibuat berdasarkan permintaan pihak lain. Yang kedua, laporan rutin dan khusus. Laporan rutin atau laporan berkala diajukan berdasarkan aktivitas tetap, itu harian, mingguan, bulanan, kuartalan, atau tahunan. Yang ketiga, laporan internal dan laporan eksternal. Laporan eksternal digunakan dalam perusahaan pada umumnya bersifat tidak seformal laporan eksternal yang disampaikan kepada pihak luar. Laporan informasional. Laporan informasional semata dimaksudkan untuk menyajikan informasi,
tanpa upaya untuk menganalisis dan menafsirkan arti data laporan informasional diklarifikasi sebagai berikut. Pertama, laporan pemantauan dan pengadilan. Yang kedua, laporan penerapan kebijaksanaan dan prosedur. Yang ketiga, laporan pelaksanaan peraturan pemerintah. Yang keempat, laporan dokumentasi perkembangan. Laporan pemantauan dan pengadilan. Laporan pemantauan dan pengadilan berfokus pada data untuk personal yang belum berpengalaman dalam menulis surat. Ia dapat menyusunnya dengan mengikuti susunan laporan terdahulu sebagai contoh. Ada 3 jenis laporan yang digunakan dalam pemantauan dan pengendalian operasi. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan suatu laporan tertulis yang menjadi pedoman untuk tindakan yang akan dilakukan pada masa mendatang. Merupakan salah satu faktor yang berbicara paling luas pada laporan pemantauan dan pengendalian. Laporan dapat disusun dalam sebagai bentuk ukuran, yaitu anggaran tahunan, rencana 5 tahunan, rencana strategi, rencana penjualan, dan sebagainya. Perencanaan-perencanaan tersebut pada umumnya digunakan oleh pihak internal untuk meningkatkan koordinasi organisasi, pedoman distribusi uang dan bahan, dan memotivasi karyawan. Yang kedua, laporan operasi. Informasi rinci tentang operasi perusahaan diketahui oleh manajer melalui sistem informasi manajemen yang menyajikan statistik tentang segala sesuatu yang terjadi di perusahaan. Pada umumnya, sistem informasi manajemen disajikan dalam bentuk hasil proses komputer, tetapi laporan operasinya dapat dibuat secara manual. Demikian pula dengan sistemnya, kemudian statistiknya ditampilkan secara konstan pada sistem operasi perusahaan, yaitu penjualan, produksi, persediaan, pengiriman, cadangan, biaya, dan personalia. Berbagai elemen yang perlu diketahui oleh manajemen. Yang ketiga, aktivitas perorangan. Laporan aktivitas perorangan adalah suatu bentuk laporan pemantauan dan pengendalian yang memerlukan uraian penjelasan perorangan tentang sesuatu yang terjadi selama berlangsungnya suatu aktivitas. Laporan aktivitas perorangan membantu perusahaan untuk tetap dapat mengetahui sesuatu yang terjadi di pasar atau pada konsumen. Salah satu contohnya adalah laporan kunjungan penjualan. Laporan mengisarkan topik yang dibahas dan memberikan evaluasi kepada wiraniaga tentang prospek penjualan bersama dengan rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan. Laporan aktivitas. Di sini ada 2 pembagian. Yang pertama, laporan penerapan kebijaksanaan dan prosedur. Laporan yang membahas kebijakan dan prosedur dipandang perlu karena manajer tidak dapat berada di beberapa tempat pada suatu saat yang bersamaan. Manajer perlu berkomunikasi dengan karyawan, tetapi mereka tidak selalu dapat berbicara langsung dengan setiap orang di perusahaan. Dan yang kedua, laporan untuk mematuhi peraturan pemerintah. Laporan ini disusun memenuhi peraturan tertentu yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah. Pada batas tertentu, laporan ini memerlukan laporan pemantauan atau pengawasan bagi pemerintah yang berfungsi dalam hubungan antara perusahaan swasta dan lembaga pemerintah. Laporan analisis. Laporan bisnis yang paling penting adalah yang dapat membantu manajer dalam mengambil keputusan. Sebelum merespon problem atau kesempatan, manajer melakukan kajian atas alternatif yang dapat diterima atau yang
perlu ditolak. Rencana penulisan laporan. Untuk menulis laporan, diperlukan perencanaan yang cermat sebelum mengawali lampiran. Penulis perlu menerapkan serangkaian tahap sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan permasalahan yang perlu diatasi. Dalam menyusun laporan tugas, penulis tidak lebih dari mengumpulkan data yang diperlukan, kemudian menyusunnya dalam format tabel untuk disampaikan kepada manajemen. Laporan informasian memang semata hanya menyampaikan fakta, tetapi apabila penulis laporan harus menyusun laporan analitis, ia harus mengembangkan dengan rinci permasalahan yang harus diatasi. Permasalahan dapat bersifat positif atau sebaliknya. Setiap persoalan yang harus diatasi diperlukan riset. Faktor lain yang harus diperhatikan adalah apabila penulis laporan perlu mempertimbangkan perspektif perusahaan dan individu audiens yang akan membaca laporan. Yang kedua, mengembangkan pengungkapan tujuan. Setelah permasalahan ditetapkan dan cakupan dibatasi, penulis dapat mengembangkan pengungkapan laporan tujuan. Laporan untuk menentukan sasaran laporan yang disusunnya. Berbeda dengan pengungkapan permasalahan tujuan, menetapkan objek investigasi. Pengungkapan tujuan laporan dimaksudkan untuk menyampaikan alasan penyajian pengungkapan permasalahan dari laporan yang mengungkapkan tujuan dapat disajikan dalam tabel. Yang ketiga, menyiapkan rencana kerja. Setelah permasalahan laporan dan tujuan laporan ditetapkan, dilakukan persiapan rencana kerja. Laporan bisnis tertulis pada umumnya memperhatikan batas waktu yang ditetapkan perusahaan dan sumber daya tertentu untuk mendapatkan pekerjaan yang harus dikerjakan. Penulis tidak hanya dituntut untuk menghasilkan laporan yang baik, lebih dari itu, ia juga harus mampu bekerja dengan cepat dan efisien. Rencana kerja yang diperlukan untuk dilakukan sendiri dapat bersifat informal. Daftar tahap rencana, estimasi waktu, dan rangkaian aktivitas, dan daftar sumber informasi yang akan digunakan dapat disusun secara ringkas. Tetapi jika rencana kerja yang disusun untuk suatu studi formal, rincian rencana kerja harus dikembangkan agar dapat dijadikan pedoman pelaksanaan berbagai tugas dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam rencana formal meliputi beberapa elemen sebagai berikut. Yang pertama ada pengungkapan masalah. Menyebutkan masalah agar setiap orang yang terlibat dalam pekerjaan mengetahui dengan jelas sifat permasalahan yang dihadapi. Dengan menyebutkan pengungkapan masalah akan membantu agar tetap dapat berfokus pada inti permasalahan. Yang kedua, pengungkapan tujuan dan cakapan investigasi. Menerapkan rencana pekerjaan yang akan dilakukan berdasarkan laporan, menetapkan batas-batas tugas dalam pekerjaan, menyatakan tentang informasi yang akan disampaikan atau yang tidak diperlukan disebut khususnya pada investigasi yang panjang dan kompleks. Yang ketiga, pembahasan tentang rangkaian tugas yang harus diselesaikan. Menunjukkan sebuah informasi riset yang diperlukan dan kendala yang dihadapi. Waktu, biaya, personel, atau data. Untuk laporan sederhana, daftar yang perlu dilakukan dibuat ringkas tetapi jelas. Yang keempat, tujuan tugas proyek, jadwal di persyaratan sumber daya. Menunjukkan penanggung jawab materi laporan dan batas waktu penyelesaiannya, dan jumlah biaya investigasi yang diperlukan jika penulis dan hasil laporan apabila dikerjakan oleh lebih dari satu orang. Yang kelima, rencana tindak lanjut setelah laporan disampaikan. Tindak lanjut dapat diatur mulai dari suatu yang sederhana seperti meyakinkan orang yang menerima informasi yang mereka perlukan sampai dengan kompleks seperti melakukan riset untuk mengevaluasi hasil proposal yang termuat dalam laporan sekalipun tidak
lanjut diperlukan. Melakukan suatu tindak lanjut informal dapat membantu menemukan cara untuk memperbaiki laporan pada waktu-waktu yang akan datang. Dan yang keempat, pengumpulan analisis dan interpretasi data. Lalu selanjutnya ada penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan ini harus ada dalam laporan dan berisi secara logis dan fakta. Kriteria dalam penarikan kesimpulan yaitu ada 3. Yang pertama, memenuhi tujuan laporan yang sebenarnya. Hal ini merupakan faktor utama yang sangat diperhatikan dalam menarik kesimpulan. Lalu yang kedua, ada mempertimbangkan seluruh informasi dalam laporan. Dan terakhir, harus berdasarkan logika. Lalu ada menyusun laporan. Volume materi laporan ini dibedakan dalam 2 klasifikasi, yaitu laporan ringkas dan laporan panjang. Laporan ringkas dapat disusun dalam format surat ataupun memorandum. Manfaat laporan ringkas. Yang pertama itu mudah dibaca, lalu yang kedua mudah diingat. Laporan ini memudahkan agar pembacanya mudah mengingat apa isi kesimpulan yang ada di dalam laporan. Lalu yang ketiga, mudah direspon. Isi laporan ini memberikan kesempatan atas suatu respon dari audiens. Lalu ada elemen dalam laporan ringkas. Yang pertama, yaitu tujuan. Penyampaian tujuan dilakukan pada kalimat paragraf awal. Lalu yang kedua ada mengundang aksi. Mengundang aksi ini disusun untuk mengundang aksi dari para audiens. Lalu yang ketiga ada ringkasan. Ringkasan merupakan sebuah persyaratan dari sebuah laporan. Lalu selanjutnya ada riwayat laporan, pokok laporan, dan rekomendasi. Kesimpulan. Dalam hal ini disarankan untuk melakukan tindakan atau pendelegasian wewenang jika diperlukan. Keterangan tentang tindakan yang diperlukan dan melampirkan semua formulir yang ada diperlukan untuk dasar sebuah tindakan. Baik, terima kasih kepada teman-teman dan dosen telah mendengarkan hasil diskusi kami. Bila ada kesalahan dan kekhilafan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.